Haji Ali Akbar Nafis adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Ia lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November 1924 dan meninggal pada 22 Maret 2003 di Padang setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. A.A. Nafis menikah dengan Aksari Yasin tahun 1957 dan dikaruniai 7 orang anak. Setelah menamatkan pendidikan terakhir di perguruan INS Kayu Tanam tahun 1946, berbagai pengalaman dalam hal pekerjaan mengisi perjalanan hidupnya. Tahun 1944 sampai 1947, Nafis menjadi pegawai pabrik porselen di Padang Panjang. Tahun 1955 sampai 1957, ia menjadi kepala bagian kesenian Jawatan Kebudayaan Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Tahun 1969, Nafis diangkat sebagai Ketua Yayasan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Tahun 1971 sampai 1972, Cerpenes ini menjabat pemimpin redaksi harian Umum Semangat. Selanjutnya, pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 1971 sampai 1982. Sejak habis masa jabatannya sebagai anggota DPRD dan mengundurkan diri sebagai dosen luar biasa di Fakultas Sastra Universitas Andalas, ia mencurahkan pikirannya untuk menulis. Kepengarangan Nafis berawal dari kegemarannya membaca sejak usia SD. Sejak SD, ia sudah berkenalan dengan filsafat, sejarah Islam, dan cerita-cerita pendek. Pada waktu itu, ia belum mempunyai keinginan untuk menjadi pengarang. Yang ada di benaknya adalah ia akan menjadi seorang pelukis atau pematung. Niat menulis muncul sejak ia membaca cerpen karya Hamka yang secara teratur dipublikasikan dalam Pedoman Masyarakat. Pertanyaan yang secara teratur menggodanya setelah membaca karya Hamka adalah, orang lain bisa menulis, mengapa saya tidak? Motivasi ini mendorongnya untuk menulis. Cerpen Robohnya Surau Kami sejak dipublikasikan dalam majalah Kisah tahun 1955 mendapat tanggapan yang luar biasa baik dari pembaca umum maupun kritikus sastra. Robohnya Surau Kami sudah diterjemahkan ke dalam 4 bahasa, yakni Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang. Robohnya Surau Kami kemudian dijadikan judul dalam kumpulan cerpen-cerpen Nafis. Setelah robohnya Surau Kami, karya Nafis lainnya bermunculan seperti Biang Lala atau kumpulan cerpen, terbit tahun 1963, Hujan Panas, kumpulan cerpen terbit tahun 1964, Kemarau, novel terbit tahun 1967, Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi, novel terbit tahun 1970, dan tahun 2002 diterbitkan ulang oleh Gramedia Pustaka, Dermaga 4 Sekoci, kumpulan sajak, terbit tahun 1975. Hujan Panas dan Kabut Musim, kumpulan cerpen, terbit tahun 1990, Beratnya Kerbau pada Sekoci, kumpulan cerpen, terbit tahun 2001, Kabut Negeri Sidali, kumpulan cerpen, terbit tahun 2000. Selain karya kreatif, Nafis juga menghasilkan beberapa karya non-kreatif, antara lain Alam Terkembang Jadi Guru yang diterbitkan tahun 1985. Buku itu terkenal sebagai referensi dalam mempelajari adat dan tradisi Minangkabau. Buku lainnya yang ditulisnya berupa biografi, yaitu biografi Muhammad Syafi'i dengan judul Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Syafi'i tahun 1996, dan biografi Hasyim Ning diterbitkan dengan judul Pasang Surut Pengusaha Pejuang terbit tahun 1986. Selain itu, A.A. Nafis juga mengumpulkan sejumlah 106 makalah yang ditulisnya untuk berbagai kegiatan akademis di dalam maupun di luar negeri, yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Yang Berjalan Sepanjang Jalan, tahun 1999. Sebagai sastrawan, A.A. Nafis telah meraih sejumlah penghargaan atas karya-karya yang dihasilkannya, antara lain
Robohnya surau kami dinobatkan sebagai cerpen terbaik majalah Kisah tahun 1955. Saraswati, si gadis dalam sunyi, ditetapkan sebagai cerpen remaja terbaik oleh UNESCO tahun 1988. Tahun 1970, Nafis memperoleh penghargaan dari Radio Nederland pada acara sayembara menulis cerpen kincir emas atas cerpennya yang berjudul Jodoh. Tahun 1971 memperoleh penghargaan dari majalah Femina untuk cerpennya yang berjudul Kawin. Tahun 1988 mendapat anugerah hadiah seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1992 memperoleh hadiah sastra South East Asia Right Award dari Kerajaan Thailand. Dan tahun 2000, Aa Nafis memperoleh Satya Lencana Kebudayaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Selama 50 tahun berkarya, dapat dicatat bahwa Aa Nafis telah menghasilkan sekitar 23 judul buku. Jumlah itu belum termasuk karyanya yang ditulis bersama sastrawan lain berupa antologi yang ditulis lebih dari 70 judul cerpen yang tersimpan rapi dalam perpustakaan pribadinya. 2 cerpennya, Baju di Sandaran Kursi dan Segumpal Malam di Pulau Musang, yang pernah dipublikasikan dalam majalah Roman tahun 1957, tidak ditemukan arsipnya. Menjelang akhir hayatnya, Nafis masih tetap berkarya. Alasan mengapa saya memilih cerpen ini. Yang pertama, tema yang diangkat membuat saya tertarik. Mengisahkan 2 orang yang dahulunya bersahabat, namun kini hanya menjadi bekas sahabat. Yang kedua, tulisan pada cerpen ini banyak menggunakan kata-kata yang tidak biasa, namun indah menurut saya. Contohnya, seperti iti, jalan sekandang. Homo homini lupus. Kata-kata ini artinya manusia adalah serigala untuk sesamanya. Bukit itu bagai binatang merayap maha besar dalam kisah prasejarah. Berkepakan bunyinya menyela desawan angin yang meniup dan nyanyian jangkrik. Langit yang memberikan kilatan juga mengintip di celahnya. Dan alasan yang ketiga, cerpen ini mengandung banyak amanat yang bisa dipetik. Selanjutnya, amanat tersurat dan tersirat pada cerpen tersebut. Amanat yang pertama, jangan suka memendam sesuatu. Hal ini tercermin dalam tulisan, "Gila, dia berani. Sekali aku pukul, pasti kelenger," kata si kekar dalam hatinya. Orang bertubuh besar, kekar, bangga dengan otot, tapi tidak punya otak. Dan kalau kaya, sombong, tidak punya perasaan, kata si kurus dalam hatinya juga. Dari sini dapat dilihat bahwa mereka berdua sama-sama memendam ocehan kebencian satu sama lain. Jika begini, bukankah lebih baik untuk saling bicara, mengungkapkan perasaan masing-masing dan mencari jalan keluar dari permasalahan? Karena dengan cara begini, lebih memungkinkan untuk memperbaiki persoalan dan hubungan persahabatan antara mereka. Amanat yang kedua, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berani. Hal ini digambarkan melalui tulisan, "Karena orang kecil punya otak, harus cerdik. Sejarah mengatakannya begitu," kata si kurus masih dalam hati. Orang kuat, orang kaya, itu maunya takdir. Jika enggan menghormati kaum jelata, hormatilah takdir. Kalau mereka tidak mau, lawan takdir itu. Takut melawan, terinjak terus. Kalau melawan, gunakan otak, akali. Kalah menang juga takdir, kata si kurus masih dalam hatinya. Dengan begitu, meski kita memiliki tubuh yang kurus, kecil, tidak memiliki harta yang banyak, dan dipandang rendah oleh orang lain, jangan sampai hal tersebut menjadikan kita orang yang lemah mental, dan jadilah cerdik dan cerdas. Amanat ketiga, sesakit hati apapun kamu, jangan sampai berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri, dan tetaplah untuk berpikir panjang sebagaimana yang tertulis pada cerpen. Kalau aku dipenjarakan,
Akan apa perasaan istriku? Kalau aku dihukum mati, bajingan-bajingan akan memburu istriku yang muda, cantik, dan kaya oleh warisanku. Sialan. Amanat keempat, jangan pernah berkata bohong, sebagaimana yang terjadi pada si kekar dan si kurus. Si kurus kala itu mengenalkan seorang wanita kepada si kekar, namun si kurus bilang wanita itu hanya temannya, yang nyatanya itu adalah pacarnya. Tentu saja ini bukanlah hal yang baik, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung dengan perseteruan. Dan amanat yang terakhir, bagaimanapun persoalan jangan sampai membuat persahabatan terpecah belah, karena sejatinya masalah itu datang untuk menguji seberapa kuat kita menghadapinya. Jika berhasil menghadapinya, selamatlah kamu. Namun jika gagal, rugilah kamu karena kehilangan banyak hal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.